selamat datang kembali di channel Rajartan. Pada video ini, kita akan belajar hal baru, yaitu belajar Bootstrap. Ya, Bootstrap adalah sebuah framework atau kerangka kerja dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, seperti apa cara menggunakan? Di sini saya akan mengajarkannya kepada teman-teman. Oke, saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan secara online dan offline. Kita buka Chrome. Nah, kita akan kunjungi situsnya getbootstrap.com. Nah, kalau teman-teman masuk ke getbootstrap.com, teman-teman akan diarahkan ke halamannya langsung. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung ke docs-nya. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke Get Started with Bootstrap. Nah, jadi teman-teman yang perlu dari teman-teman ini apa nih? Koneksi internet, kemudian text editor tentunya. Text editor teman-teman bisa gunain VS Code, Sublime Text dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan diarahkan ke yang pertama itu Quick Start. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy to clipboard yang bagian include Bootstrap and JS, Bootstrap CSS dan JS. Nah, di sini teman-teman berarti menggunakan Bootstrap-nya secara online. Jadi kalau teman-teman copy di sini, berarti teman-teman itu memanggil script dari CDN ini secara online. Nah, cara sangat mudah. Kemudian teman-teman buka dulu code-nya. Nah, teman-teman pertama nah, kalau teman-teman udah terbuka masuk ke VS Code-nya, teman-teman bisa buat new file di sini, text file. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy aja nih kode yang teman-teman copy dari website tadi. Nah, ini copy to clipboard, atau teman-teman bisa copy sini Ctrl C. Nah, seperti kemudian teman-teman langsung copy pastekan seperti ini, kemudian langsung di save. Di save ini teman-teman pilih, kalau saya di desktop, kemudian di sini saya buat belajar Bootstrap. Oke, .html. Berarti sini kita buat seperti ini aja, berarti .html. Nah, di sini kan udah terbuat nih, belajar Bootstrap .html. Teman-teman bisa langsung klik kanan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Teman-teman coba lihat, kalau teman-teman berhasil menggunakan secara online, atau teman-teman langsung copy dari sini tadi, maka font yang digunakan itu adalah bukan dari Times New Roman lagi, jadi udah di-generate dari Bootstrap-nya sendiri. Jadi contohnya sini kita ubah belajar Bootstrap. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman menggunakannya secara online. Oke, di sini Hello Bootstrap. Nah, teman-teman udah bisa langsung menggunakannya secara online. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan secara offline, teman-teman harus mendownload filenya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan coba gunakan beberapa komponen dari HTML. Jadi teman-teman bisa masuk, atau teman-teman langsung cari. Contohnya di sini kita ingin mau navbar. Nah, navbar di sini pada bagian komponen, di sini ada navbar. Nah, teman-teman bisa langsung copy aja seperti ini, copy to clipboard. Kemudian yang hello ini kita hapus. Nah, oke. Maka sudah tercopy semua ini. Contohnya kita buka di sini Bootstrap. Nah, untuk navbar brandnya, oke, kita klik kanan, open in import browser. Nah, maka akan langsung jadi seperti ini. Dan ini langsung responsif, teman-teman. Nah, ketika dia dibuka di layar kecil, maka dia akan langsung responsif. Nah, cara teman-teman untuk menggunakan Bootstrap secara online seperti ini. Dan ini sudah benar caranya. Namun ada kekurangan secara online. Kenapa? Karena kita memanggil semua file CDN yang dari Bootstrap ini. Nah, ini berarti berat, teman-teman, kalau kita panggil semuanya. Jadi caranya itu biar ringan, kita harus download dulu. Downloadnya di mana? Downloadnya di navbar, di dokumen. Kemudian di sini kita masuk ke download. Nah, di sini ada download. Teman-teman bisa klik aja. Nah,
sini teman-teman bisa klik, kemudian teman-teman simpan. Nah, contohnya di sini saya sudah mendownloadnya. Oke, kalau teman-teman sudah siap, maka tampilannya akan berbentuk WinRAR atau zip. Oke, selanjutnya kalau sudah download, bagaimana caranya? Oke, kita buka dulu yang di desktop tadi. Kemudian di sini kita buat sebuah folder baru. Folder namanya adalah, contohnya kita buat aja Bootstrap ya. Bootstrap. Oke. Selanjutnya kita ekstrak here. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada dua folder, yaitu CSS dan JS. Oke. Selanjutnya CSS dan JS ini kita copy, kita masukkan ke dalam Bootstrap. Nah, sudah di Bootstrap, kemudian kita buka VS Code. Nah, kita buka file, kemudian kita open folder, kemudian kita ambil folder Bootstrap. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada tersedia CSS. Teman-teman jangan bingung, ini banyak sekali memang. Kemudian ada JS. Nanti kita hanya pakai yang satu, yang dari JS ini satu, kemudian dari CSS ini satu. Untuk apa? Untuk kita agar mudah, agar bisa memanggil kelas-kelasnya. Jadi di sini kita bisa buat index.html. Oke. Kemudian kita buat starter template HTML-nya. Kemudian di sini kita buat belajar Bootstrap. Nah, di sini coba kita buat H1, kita bandingin sama yang online tadi. Kan kita tadi udah pakai online dan pakai offline kan? Nah, di sini yang online-nya, di sini yang offline-nya. Atau kita ubah dulu. Offline. Nah. Oke. Kan ini teksnya beda ya. Dia fontnya teksnya Roman. Nah, kenapa? Karena kita belum memanggil dari Bootstrap-nya itu sendiri. Jadi cara memanggilnya itu kayak teman-teman manggil CSS dan JS secara eksternal. Jadi teman-teman bisa simpan di sini link. Kemudian teman-teman arahin nih ke dalam folder CSS. Kemudian teman-teman klik CSS. Kemudian teman-teman pilih nih yang bootstrap.min.css. Kenapa .min? Karena itu udah diminimum lagi. Berarti filenya itu udah lebih kecil. Berarti kita pakai yang bootstrap.min.css. Nah, seperti itu. Kita pakai satu aja. Nah, oke. Kemudian coba kita open di default browser. Nah, maka ini teksnya tadi fontnya itu udah berubah. Tapi di sini ada kelemahan teman-teman. Misal kita buat navbar. Nah, seperti ini kan. Lalu teman-teman copy. Nah, hello ini teman-teman hapus. Kemudian tipe seperti cara yang pertama tadi. Nah, ini kan masih yang CSS-nya aja yang kita include kan, yang kita panggil ke dalam file index.html. Nah, coba kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, tetapi ketika dia online, ketika dia masuk ke mobile, maka tampilannya kan akan berubah. Tapi dia tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena JavaScript yang kita gunakan itu belum kita panggil. Yang ingin kita gunakan belum kita panggil. Jadi caranya itu sama seperti memanggil JavaScript biasa. Berarti di paling bawah script, teman-teman bisa tulis script. Nah, kemudian XRC. Kita ambil nih source-nya dari mana? Kalau tadi dari CSS, sekarang kita butuh JS kan? Kita butuh JS, kita panggil yang min juga. bootstrap.min.js. Nah, oke. Selanjutnya kita refresh, kemudian kita kecilkan. Nah, maka dia sudah berhasil nih drop-down-nya. Seperti itu. Kalau teman-teman udah berhasil membuatnya seperti ini, maka teman-teman sudah berhasil menggunakan Bootstrap secara online dan offline. Jadi teman-teman udah tahu nih, kalau ingin menggunakan secara online, teman-teman hanya perlu mengcopy CDN-nya. Kalau teman-teman ingin menggunakannya secara offline, berarti teman-teman harus mendownload dulu filenya, kemudian teman-teman harus masukkan nih folder CSS dan JS-nya. Agar apa? Agar kelas-kelasnya itu bisa kita panggil. Oke. Ini adalah contoh sederhana kita buat cuman navbar aja. Nah, oke. Teman-teman di sini saya kasih tahu sedikit. Kalau di sini ada
kelas yang namanya container fluid. Container fluid itu berarti dia semua, berarti jaraknya itu full satu layar. Tapi kalau container aja dia dibatasi untuk pinggirannya. Oke, jadi kelas container itu digunakan untuk membuat layout nanti. Oke, sampai sini aja pembahasan kita mengenai cara menggunakan Bootstrap secara online dan offline. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan teman-teman dapat membuat sesuatu dari Bootstrap ini. Saya akan tunggu kalian di video selanjutnya. See you soon.